tahun ya kita kuat untuk menghadapi tentang keadaan bagaimana 3i Network ini, Bapak Ibu. Dan hari ini ternyata 9 tahun ya saya sudah berada, dan Pak Sandi sendiri sudah berusia 10 tahun di 3i gitu. Ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya. Seperti itu belum apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi cukup bagus masuk di era sekarang karena sudah banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Sehingga jauh lebih mudah untuk mencapai prestasi. Dan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat 16 sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau pembisnis sukses, Bapak Ibu. Nah, kita di 3i Network ini adalah sebenarnya wirausaha, Bapak Ibu, ya, dan pembisnis juga, ya, karena kita membisnis, ya, yang hari ini, ya, orang bilang jaringan seperti itu, ya, semua bisnis itu butuh jaringan seperti itu. Contoh, saya buka bakso ya di kota Solo. Nah, saya ketika bakso saya ini berkembang, otomatis saya mesti buka lagi. Misalkan saya buka lagi di Salatiga, ya, artinya buka jaringan gitu ya, buka jaringan. Sama di kita juga, kita terus membuka jaringan bisnis seperti itu, ya. Karena bekerja itu memang harus pakai jaringan jauh lebih smart, lebih mudah, Bapak Ibu. Nah, pertama kita harus punya sikap yang harus punya komitmen yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ya sudah join di bisnis ini, kalau ingin jadi pengusaha di dalam bisnis ini, kita harus punya satu komitmen yang tinggi. Ya, seperti kita, Bapak Ibu sekalian, ya mau menikah gitu loh, mau menikah, kita juga memiliki komitmen yang tinggi untuk setia, bertanggung jawab, betul nggak seperti itu ya? Nah, itu sama di bisnis 3i ini, Mbak Ribon, bahkan Anda punya komitmen yang tinggi. Satu, komitmen untuk menabung ke rutinitas, komitmen Bapak sekalian untuk mau belajar, Bapak Ibu ya. Karena pengetahuan itulah yang bisa membuat kita besar. Karena seorang leader, Bapak Ibu, itu harus terus menambah terus pengetahuannya. Semakin Anda punya pengetahuan, semakin Anda smart, Bapak Ibu sekalian, semakin Anda bisa membagikan pengetahuan Anda kepada mitra-mitra Anda, maka Anda semakin berkembang, Bapak Ibu. Nah, ini punya komitmen tinggi itu kepada siapa, Bapak Ibu ya? Yang pertama pada perusahaan, Bapak Ibu. Ya, pada perusahaan CHR-nya sendiri seperti itu. Ya, saya kalau sudah mau nekunin sebuah perusahaan, memang kita ya harus lihat dulu perusahaannya apa, karena nggak mau kalau kita komitmen setahun nanti perusahaannya bubar pula setahun itu, kita belum ngapa-ngapain bubar perusahaannya, betul nggak? Tetapi kita lihat sebuah komitmen perusahaan CHR itu sudah 40, hari ini perusahaan kita dari 75 2024 itu sudah 49 tahun. Jadi sebuah perusahaan juga komitmen terus ya Bapak Ibu mengembangkan perusahaannya. Dan 3i Network sudah sistemnya itu sudah 10 tahun. Dan perusahaan terus mengembangkannya seperti itu. Nah, para leadernya, Bapak Ibu yang ingin berkembang bersama 3i Network, itu komitmennya tinggi. Yang pertama, komitmen pada perusahaan. Ya, Bapak Ibu, ya komitmen pada diri sendiri. Seperti itu ya. Karena seorang leader itu ingat, ya jangan bilang, CHR bagus, ya seperti itu. Tapi kalau sekalian Anda sendiri menjalankan bisnis yang lain gitu, ya sehingga juga orang akan melihat Anda akan dilihat gimana ya komitmennya nggak benar gitu loh, seperti itu. Ya kalau satu ya satu, seperti itu. Kalau dua ya dua gitu, ya. Jadi harus punya komitmen yang tinggi terhadap perusahaan, Bapak Ibu, terhadap diri sendiri, seperti itu. Ya. Salah satu, Bapak Ibu, komitmen menabung, rutinitas, itu sebuah komitmen. Nabung tiap bulan, itu komitmen. Salat, belajar, setiap pada Zoom, itu komitmen. Ya kan, seperti itu ya. Saya harus Bapak Ibu sekalian ya, membantu mitra saya, itu komitmen. Saya harus, ya, Bapak Ibu ya, saya harus mengadakan home sharing, ya, pribadi, itu komitmen. Kalau saya sudah tentukan janji saya tepati, itu komitmen Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau andai kata Anda sudah berjanji dengan seseorang, Bapak Ibu, oke, saya jumpa di mall ini ya jam 2, Bapak Ibu. Orang yang Anda temu janji sudah datang, jam 2 sudah menunggu Anda. Bapak Ibu,
Anda sendiri nggak datang, artinya Anda tidak komitmen dengan janji sendiri. Makanya sekali, 2 kali ada berjanji seperti itu, tidak Anda tepati, akhirnya Anda kehilangan kepercayaan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bisnis kita ini butuh yang namanya kepercayaan. Karena kita membangun adalah bangun manusia, ya. Kita membangun manusia, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, ya. Kita bermitra bisnis dengan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ada penilaian orang lain terhadap kita. Oke, jadi harus punya komitmen tinggi. Menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Setuju nggak ini? Bisa ketik ya? Bisa ketik ya Bapak Ibu. Dan kalau setuju bilang ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian harus disiplin. Nah, ini yang agak sulit ya Bapak Ibu ya. Disiplin. Ya, sama seperti kalau orang karyawan bekerja. Jam 8 tank masuk, dia masuk. Jam 5 tank, dia pulang Bapak Ibu sekalian. Itu disiplin Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, bilang Anda bekerja dengan sebuah perusahaan, hari ini Anda masuk, 3 hari enggak Bapak Ibu sekalian. Pasti ada keluar SP-nya gitu ya. Seperti itu. Ya, SP1, SP2, SP3 selesai Bapak Ibu. Nah, sama. Sebagai seorang pengusaha, walaupun kita bos atas diri kita sendiri, kita harus punya satu kedisiplinan, ya. Kalau sendiri kita tidak disiplin, gimana kita bisa atur orang, Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Disiplin, Bapak Ibu. Ya, kita harus mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan cara disiplin. Ya, ini penting loh, Bapak Ibu ya. Ada orang mau datang ke trainingnya jam 2, datangnya jam 3. Seperti itu. Udah setengah Bapak Ibu sekalian, kita nggak lihat dari keseluruhannya, kita nggak masuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita punya Bapak Ibu. Saya paling nggak suka kalau datang ke sebuah training, saya terlambat, itu saya nggak suka. Lebih baik saya nggak hadir. Seperti itu. Kalau saya sudah oke, saya hadir, saya pasti tidak akan terlambat. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, bukan karena ya ntar aja enggak. Tunggu dan saya duduk di depan, saya dengar. Seperti itu. Karena ilmu itu penting. Kedisiplinan itu pun dinilai Bapak Ibu. Ya, Anda disiplinlah Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun usaha kita sendiri, kita disiplin dulu terhadap diri sendiri. Ya, kalau sudah janji, oke, tepati. Disiplin dalam hal apapun ya Bapak Ibu. Oke, setuju ya. Jangan males-males lah seperti itu ya. Jam 2, ntar aja. Ya, oke. Nah, ini dia. Punya kepercayaan diri Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sekalian ya, ketika dulu saya juga nggak punya kepercayaan diri yang tinggi Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu ya, zaman dulu saya cerita Bapak Ibu. Saya tuh kalau lihat Polantas aja Bapak Ibu, saya di stop motornya. Saya dibonceng sama suami saya di stop sama Polantas. Kan saya jalan sendiri, saya takut Bapak Ibu. Padahal rasa takut itu, saya nggak tahu apa gitu. Apa yang ditakutin? Oh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berbuat salah. Kenapa saya takut gitu? Nah, itulah saya. Ya, kalau ada orang rame-rame ya datang ke tamu, saya selalu minggir kalau ada suami saya kan gitu. Karena saya nggak punya kepercayaan diri gitu. Nah, Bapak Ibu, saya belajar satu kepercayaan diri ini di sebuah training Bapak Ibu sekalian. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Lihatlah Bapak Ibu sekalian ya, apa yang kita punya dalam diri kita. Seperti itu. Bapak Ibu, jangan melihat orang itu kaya atau miskin. Itu tidak ada ukurannya. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semua orang diciptakan dengan organ tubuh yang hari ini Bapak sekalian yang sama. Punya jantung, punya hati, punya paru-paru, punya limpa, punya segalanya Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, hargailah diri sendiri dulu. Ketika Anda bisa menghargai diri sendiri, Bapak sekalian, Anda akan dihargai orang lain. Ketika Anda menghargai orang lain, Bapak Ibu sekalian, Anda juga dihargai orang lain. Ini kepercayaan diri kita timbul. Satu, Bapak sekalian ya, kita nggak perlu berpakaian mewah atau apa, enggak. Yang penting rapi, selesai, seperti itu. Ya, kepercayaan diri ini penting, Bapak sekalian. Yang penting niat kita baik, kita tulus, Bapak Ibu. Ya, niat baik, kepercayaan diri, kita ingin berbuat baik, seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang orang nggak percaya? Saya bilang, Anda punya banyak harta loh di dalam tubuh Bapak Ibu. Dia bilang, misalkan Bapak Ibu sekalian, saya dulu ada sebuah teman yang dia bilang, saya sudah agak malu waktu itu ya. Dia bilang, kenapa kamu malu? Saya kan orang nggak punya, Bu. Ya, gitu. Siapa bilang kamu orang nggak punya? Dia bilang gitu. Kamu aja nggak menghargai diri kamu. Nah, coba Bapak Ibu punya nih ya, dua ginjal ya, Bapak Ibu punya dua ginjal. Kalau ada orang kaya ingin beli ginjal Bapak Ibu satu aja, misalkan 1 miliar, belum tentu Bapak Ibu jual, betul nggak? Nah, Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu ada orang kaya mau beli jantung Anda, ya kan? 10 miliar, 20 miliar, belum tentu Anda kasih, betul nggak? Karena jantung itu adalah kehidupan kita gitu loh, ya kan? Ada yang butuh mau beli juga mau kita beli. Ya artinya Bapak Ibu ingat, kita percaya diri. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Ya, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menyusahkan orang lain, kita hidup sendiri berdasarkan apa yang kita punya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sedang usaha kita memang belum ada kelihatan. Ya, tetapi bahkan kita percaya bahwa usaha ini kita yakinin akan membuat kita berkembang. Seperti itu. Ya, membuat mental kita berkembang, kepercayaan diri kita berkembang, membuat kita kehidupannya jauh lebih baik. Nah, semakin Bapak sekalian ada, misalkan orang belum percaya diri, ketika dia join Bapak sekalian, dia dapat 3 benar apa enggak ya, saya dapat bonus ya, keluar bonusnya, timbul tuh kepercayaan dirinya sedikit Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu berani prospek seseorang ya, bahkan ada janji, ada prospek, ketika dia join, kepercayaan diri Anda ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, kepercayaan diri itu sangat penting. Seperti itu. Ingat, kita tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Kita justru ingin membantu orang lain. Artinya Bapak Ibu, diri Anda dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Oke, pantang menyerah. Oke, Bapak Ibu ya. Memang seorang pengusaha itu harus pantang menyerah Bapak Ibu ya. Ya, contoh dalam menjalankan bisnis kita sehari-hari, atau kita lihatlah para pengusaha yang lain Bapak Ibu. Kayaknya yang modalnya besar saja ya, buka restoran di sini tutup Bapak Ibu sekalian, buka lagi di tempat lain lagi tutup, seperti itu ya. Padahal modalnya sudah besar ya kan? Ya, gonta-ganti usaha ya sampai modalnya pun habis Bapak Ibu. Nah, sekarang bisnis kita. Mari kita lihat bisnis kita Bapak Ibu ya. Kita paling ditolak orang enggak, maksudnya orang belum mau join aja di kita, seperti itu aja, nggak ada yang lain. Nah, artinya jangan seakan-akan kita prospek 1 orang nggak mau join, 2 orang nggak mau join, 3 orang udah susah bisnis 3i Network itu, udah saya nyerah. Nah ya, jadi jangan mental ager-ager Bapak Ibu ya, seperti itu, harus mental baja. Jadi kita pantang menyerah Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu sekalian ya, ketika bonus kita turun, ya tahu ya, ketika bonus naik bahagia ya kan gitu. Tapi ada saatnya bonus itu turun. Sama lah seperti kita bisnis, ada omsetnya naik, ya labanya pasti besar. Ketika omsetnya turun, labanya jadi kecil. Bahkan tidak ada omset, merugi. Tapi tetap aja dagang kan, betul nggak? Seperti itu. Sama di bisnis kita Bapak Ibu ya. Kita dalam keadaan apapun ya, ketika kita dapat bonus yang besar, kita bersyukur Bapak Ibu. Ketika kita ada penurunan Bapak Ibu sekalian, tetap aja bersyukur, toh nggak rugi gitu loh, seperti itu ya. Masih punya tabungan, terasuransi jiwanya, toh masih punya penghasilan gitu. Nah ini orang yang Bapak sekalian yang istilahnya banyak tumbang karena prinsipnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Mereka nggak ngerti bahwa kalau saya dasarnya tidak pasti ya, iya pasti tidak, seperti itu. Happy pasti ada sedihnya ya, seperti itu. Lagi sedih pasti ada bahagianya, seperti itu. Nah, jadi itulah sebuah proses ya, kita harus menghadapi proses ini, seperti itu.
Jadilah Bapak sekalian, karena kita ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun masalahnya, Bapak Ibu sekalian, pasti ada jalan keluarnya. Pantang menyerah, seperti itu. Ya, contoh aja Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin prospek teman saya, itu ya. Setiap saya mau prospek dia selalu, aku nggak suka asuransi. Aku nggak suka asuransi, seperti itu. Ya udah, saya diam aja. Terus berjalan, saya 9 tahun ini baru dia join Bapak Ibu. Ya, ketika usaha dia sudah punya kendala, ya kan, saya tetap masih di Tri Network. Dia tanya, gimana usahamu? Baik-baik aja, saya bilang gitu, makin oke aja. Gimana caranya? Saya bilang gitu ya. Inilah jadi buah dari pantang menyerah itu. Ini buahnya Bapak Ibu. Akhirnya beliau suami istri join di bisnis ini. Nah ya, Bapak Ibu, yang penting jalin hubungan baik. Ya, jangan benci pada orang-orang yang menolak Anda, ya, dan jangan Bapak Ibu sekalian, ya, kecewa, ya, terhadap apa yang mereka lakukan, seperti itu pada kita. Oke, pantang menyerah ya, Bapak Ibu ya, salah satu sikapnya. Kreativitas tanpa batas, Bapak Ibu. Ingat, ya, kalau Bapak Ibu sekalian ya, kita beda sama karyawannya. Kalau karyawan itu pintar, kreatif, pintar, punya ide, belum tentu dia dipakai sama perusahaan. Karena apa? Bisa aja perusahaan itu memakai, ya kan Bapak Ibu sekalian ya, ide orang lain, seperti itu. Nah, kita nih kreatif tanpa batas, kita bisa mempergunakan ide kita, kreativitas kita ini tanpa batas, tanpa ada orang yang membatasi Anda. Kita orang bebas dalam wira swasta, Bapak Ibu. Nah, kebebasan ini Bapak Ibu Anda hargai, seperti itu. Gila, di Tri Network ini Anda mau beberapa kali aja BOP kagak ada batasnya. Anda mau jumpa orang pun nggak ada batasnya. Anda mau bikin ide apapun itu boleh, yang penting positif, seperti itu. Ya, wah, jadi enak banget Bapak Ibu sekalian. Anda mau punya ide-ide yang menarik di dalam grup Anda mau terapkan, itu pun tidak masalah. Yang penting positif, tidak menyalakan aturan, masih tetap di koridor yang benar, seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu, ini hebatnya di bisnis kita. Kreativitas tanpa batas, seperti itu. Jadi Anda menjadi orang yang aktif, Anda akan menjadi smart, Anda akan berpikir mencari ide-ide Anda, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang kita harus punyai, ya. Oke, kejujuran. Pasti Bapak Ibu sekalian, semua bisnis itu butuh kejujuran. Sama Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita nggak jujur di mana-mana saja, kita tidak akan dipercaya oleh orang. Seperti itu. Nah, ya, dalam hal bidang apapun kejujuran ini penting. Ya, dititip bonus, Bapak Ibu sekalian, uang untuk bayar bonus, kita harus langsung transfer, berikan buktinya, ya kan? Kalau itu benar, itu kan misalkan ya, kejujuran ini memang harus dipelihara terus dan ditingkatkan sehingga orang, karena bisnis itu modalnya percaya Bapak Ibu. Kenapa ada orang join pada Anda? Karena dia lihat Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sikapnya bagus, ya kan, pantang menyerah, percayanya tinggi, jujur lagi Bapak Ibu, seperti itu. Ya, kalau ngomong tidak berbohong, apa adanya, seperti itu. Dan kita terima diri kita apa adanya dengan kejujuran kita. Ya, kita cerita apa adanya, Bapak, tanpa dilebih-lebihkan, ya, tanpa dilebih-lebihkan, seperti itu. Apa adanya di Tri Network itu seperti ini loh. Nah, ya, nggak ada dilebih-lebihkan. Dan kepercayaan mitra kita dan kepada lingkungan kita juga, pada keluarga kita, Bapak Ibu, kita harus jaga seperti itu kejujurannya. Jangan Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau jumpa orang untuk prospek, ya, tetapi Bapak Ibu teman pergi ke tempat lain gitu loh. Berarti kan sudah nggak jujur sama keluarga Bapak Ibu. Nah, bilang Bapak Ibu sekalian, Dolan minta, upline leader, di sini ada home sharing. Oh, saya nggak sempat.
Keren gitu kan, saya ada janji, ternyata Anda di rumah, seperti itu ya. Kan nggak jujur namanya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penting loh Bapak Ibu, karena kebohongan itu akan nanti akan terbukti dengan berjalannya waktu, akan terbukti Bapak Ibu. Karena kebohongan itu tidak bisa disembunyikan. Waktu akan membuktikan seperti itu. Ya, karena saya juga pernah Bapak Ibu sekalian digituin, kamu jangan bisnis lain. Oh enggak, bukan saya nggak mau kan gitu kan. Lama-lama ada ketahuan juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di situ sudah mulai respect kita berkurang Bapak Ibu kepada orang itu. Karena sebenarnya kalau dikasih tahu, oh ya saya jangan bisnis lain, oke nggak apa-apa. Tapi ingat loh ya, ingat nabung. Paling saya ngomong gitu, ingat nabung seperti itu. Jangan lupa dapat uang dari bisnis yang lain, harus punya tabungan. Jangan punya bisnis nggak punya tabungan. Sedangkan kita bisnis sudah menabung di Tri-I, Bapak Ibu. Ya, oke. Good. Nah, harus berani mengambil risiko Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, jangan seperti kalian jarang mau ambil risiko ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi terus terang aja kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian ya, karena kita seorang pengusaha itu memang harus mengambil risiko. Salah satu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, risikonya dalam bisnis Tri-I Network ini ya saya kira sih sangat hampir tidak ada ya kalau di ini ya mungkin karena apa, kita nabung untuk jangka waktu panjang, itu nanti uang kita dikembangkan, meninggal masih dibayar, jalankan bisnisnya ya kan, ada income-nya, enggak jalanin uang kita aman gitu ya, balik modal gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada resiko dari segi usahanya Bapak ya, tapi dari segi untuk membangun jaringannya itu ada resiko. Ya, resiko ditolak tadi Bapak Ibu ya. Anda sudah capek-capek isi bensin, kan investasi berarti karena isi bensin Bapak Ibu sekalian bayar tol misalkan gitu. Orangnya nggak tepatin janji. Seperti itu ya. Kita kecewa kan gitu ya. Nah, saya juga satu lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak sekalian beranilah Bapak sekalian, waktu itu kan saya sama Pak Sandy mau ngadakan acara ya, ini kalau nggak ada orangnya gimana, nggak apa-apa saya bilang itu saya tanya nih ya, cerita lama nih cerita Bapak Ibu sekalian. Pertama kali kami ingin mengadakan yang namanya pertemuan Bapak Ibu sekalian. Nah kita undang Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 50 orang Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu, 50 orang. Ternyata nggak ada yang datang loh Bapak Ibu. Saya cuma bertiga. Seperti itu. Tapi kami tetap tersinggung ya, nggak apa-apa. Kita juga 3 orang, ini manusia juga ya kan gitu ya. Itu saya ingat kali ya sama Pak Sandy, saya ada leader saya satu Bapak Ibu kan sekarang sudah tidak lagi di Tri-I Bapak Ibu. 3 orang aja nggak ada, satu pun tidak datang. Tapi minggu berikutnya kami terus kita adakan lagi. Ada datang 1 orang Bapak Ibu. Terus lagi kita adain, datang lagi 1 orang Bapak Ibu ya, berlima Bapak Ibu ya. Terus sampai akhirnya nggak muat juga ruangannya Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, ini luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu jangan pernah ada kekecewaan, keberanian untuk ngambil risiko sebenarnya paling juga ditolak orang nggak hadir seperti dia. Kita sudah sediain, ini dia nggak mau hadir juga, ya sudah nggak apa-apa. Risiko, itu adalah sebuah risiko bisnis. Ya kita nggak naruh modal besar kok Bapak Ibu, seperti itu. Cuma orang nggak datang itu yang membuat orang kecewa. Tapi kita sudah ngomong Bapak Ibu sekalian ya sama Pak Sandy, nggak apa-apa. Kita sudah bayar juga ya, nggak apa-apa. Saya bilang itu, ini sebuah risiko kita untuk jadi pembisnis di Tri-I Network. Ya, Bapak Ibu, saya pernah pergi ke Tarakan Bapak Ibu ya. Saya bayar risiko, saya pernah pergi Tarakan. Ini keberanian untuk ambil risiko. Saya pernah ketarakan suami istri Bapak Ibu, ketarakan itu nggak cukup, PP itu 5 juta, nggak cukup Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya tanya, kamu mau model bisnis? Oke. Saya mau jalanin, oke Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya ke sana ketemu ya, lalu ketemu Bapak Ibu sekalian, tapi beliau menghadiri multi level marketing lain presentasinya Bapak Ibu. Kecewa, tapi saya bilang saya ambil risiko, nggak apa-apa, saya bilang kan gitu. Dan itu tidak membuat saya berhenti. Tapi saya akan jadikan, wah ini sebuah tantangan. Ya, kita sudah berani mengambil risiko ini, kita jangan putus di sini. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Sampai saya 2 hari di sana nginep, Bapak sekalian, akhirnya saya pulang tanpa ada apapun. Seperti itu. Nah, gak apa-apa, senyum aja.
Inilah sebuah orang pengusaha harus berani mengambil risiko. Oke, bekerja keras itu memang sudah keharusan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau dulu ya saya sama Pak Sandy itu di awal-awal ya kan, ya kalau istilahnya dulu saya pergi jam 8, jam 9 pagi setelah habis bekerja di rumah, Bapak sekalian pergi training, pergi prospek orang, ketemu Pak Sandy, belajar lagi, ya summit segala. Saya bilang, orang tanya, kamu gila, kamu kerja kayak gitu sih, katanya kan gitu. Dari pagi sampai malam lu belum pulang-pulang, saya bilang kan gitu. Saya bilang, saya sedang menekuni sebuah bisnis untuk passive income. Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau dulu Bapak Ibu sekalian ya, waktu saya jam 6 pagi sudah ada di lapangan bulu tangkis Bapak Ibu sekalian ya, main bulu tangkis santai seperti itu. Habis itu jam 9 saya pergi makan-makan sama teman, ada juga yang pergi masuk karaoke seperti itu ya, pulang siang Bapak Ibu sekalian ya. Tapi pada saat itu saya berpikir, kalau saya santai-santai terus seperti ini, gimana masa depan saya? Di saat usia 52 itu saya mulai berpikir Bapak sekalian, kalau usia saya 55 atau jadi 60, gimana keadaan saya? Apakah saya masih kuat seperti ini? Nah, di situ Bapak sekalian, saya ambil keputusan. Di saat usia saya masih usia 52, saya ambil keputusan untuk bekerja keras, Bapak Ibu. Ya, saya kadang-kadang waktu pertama awal di jalan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, benar seluruh waktu saya curahkan untuk 3i. Dan tetapi hari ini saya bisa benar-benar ya bisa merasakan hasilnya di 3i Network karena berkat kerja keras itu. Ya, karena apa? Bekerja keras itu memang ada keharusan. Investasi waktu Anda itu penting, Bapak Ibu. Ya, jangan takut bekerja keras di awal. Di muda kita bekerja keras gak apa-apa, tetapi ketika dia tua kita bisa menikmati passive income-nya gitu. Karena di saat masih muda tenaga kita masih oke, ya. Tetapi ketika usia kita bertambah, tenaga kita menurun. Nah, kalau tenaga kita menurun, kita harus kerja keras. Nah, itu sengsara Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih baik bekerja di masa kita masih muda, ya. Dan kita menikmati masa tua itu passive income bersama 3i Reborn. Oke. Jadi kerja keras harus ya Bapak Ibu ya. Bohong kalau orang santai-santai dapat duit. Ada juga yang nawarin gini, kamu ada bisnis baru, kamu nggak ngapa-ngapain, kan gitu. Ya ntar nanti saya kerjain buat kamu. Bohong Bapak Ibu. Seperti itu ya, bohong besar. Nah, di bisnis ini nggak apa-apa, santai aja kok. Udah gitu kan, bohong. Ya harus kerja lah, nggak mungkin orang membangun bisnis kita, betul nggak? Ya Bapak Ibu, ya kita harus kerja. Luangkan waktu Anda, investasi waktu Anda. 1 jam itu kita kerja. Ada 2 jam itu kerja. Karena kita mengatur diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, waktu milik kita, waktu Anda nggak pakai akan berlalu. Waktu bagaikan air es Bapak Ibu, ya batu es. Anda pakai nggak pakai tetap cair Bapak Ibu. Sama di bisnis kita. Kalau Anda nggak mau bekerja keras, Anda akan kelewat waktu Anda Bapak Ibu. 2-3 tahun ya, saya bilang ke teman-teman semua, 2-3 tahun sampai 5 tahun itu kerja keras kita untuk bangun passive income. Tetapi setelah Anda menjadi gold entrepreneur di posisi 30 juta dan Anda terus lanjut ya, lanjut terus jalankan, tapi di awal-awal memang kerja keras. Tapi nanti setelah terbentuk tim Bapak Ibu, sudah ada tercipta leader di bawahnya Bapak Ibu sekalian, Anda tinggal mantau, tinggal bekerja sama dengan mereka, itu jauh lebih ringan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau hari ini ada misalkan ada misalkan 1000 botol Bapak Ibu sekalian, kita jual sendiri, botol itu sendiri. Wah, jakar banget ya. Tapi kalau hari ini Anda punya 1000 botol, tapi Anda punya leader, ada 100 orang, itu melakukan pemindahan 10 botol dia per orang. Itu lebih mudah. Jadi, mari bekerja smart Bapak Ibu, bekerja keras dulu di awal, nggak apa-apa, jangan seperti itu, investasi dulu, nggak apa-apa, tetapi di akhir Anda akan menikmati kerja keras kita itu. Oke, bisa bekerja sama dengan tim. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, penting. Ingat Bapak Ibu, kita bukan superwoman, kita bukan superman, Bapak Ibu. Ya, kita harus bekerja sama tim. Bisnis ini kita nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita harus sama tim. Maka dari itu,
kita bekerja sama tim ya Bapak Ibu. Ya, tim kita itu adalah manusia. Manusia itu punya hati, punya pikiran yang berbeda-beda. Makanya itu kita harus fleksibel. Ya, bisa mengikuti, ya kan? Bisa menerima pendapat mereka, ya kan? Bisa juga mengarahkannya, Bapak Ibu, ya. Karena tidak selalu kita itu benar, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebenarnya fleksibel, harus menerima ide-ide dari tim kita juga, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Bisa bekerja sama tim. Nah, memang kita tim. Sukseskan tim Anda, baru Anda sukses. Seperti itu. Nah, jangan baperan. Dikit-dikit ya, aduh, ya Bapak Ibu ya dikit-dikit banyak itu tim tuh baperan gitu ya kan. Saya diperhatiin, situ enggak kan gitu ya Bapak Ibu. Kayak gitu akhirnya nggak jalan. Bapak Ibu saya beritahu Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini bisnis kita sendiri, kita banyak belajar untuk menjadi wirausahawan atau pembisnis yang ingin sukses itu adalah satu pembisnis yang mandiri seperti itu, ya. Nah, mandiri berarti melakukan seperti itu. Contoh Bapak Ibu sekalian, udah home sharing Bapak Ibu sekalian. Leadernya mau datang, ternyata leadernya berhalangan ya Bapak Ibu kan, mungkin ada mertuanya sakit seperti itu ya. Atau ada halangan apa, memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Kita harus handle sendiri gitu loh. Nggak apa-apa leader, doakan saya sukses ya, saya akan pimpin ini seperti itu. Nah, ketika Anda memimpin di situ, kan mulai Bapak Ibu sekalian ya, Anda akan merasakan, wow, ternyata saya bisa ya. Gitu ya, kepercayaan diri Anda timbul, Bapak Ibu ya sekalian gitu. Ini ya, tim Anda juga solid, salut. Ternyata leaderku bisa ya, kan gitu. Saya mau deh seperti mereka, saya mau seperti dia, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, bisa bekerja sama dengan tim begitu. Nah, jangan baperan, karena sifat baperan itu tidak bagus. Yang rata-rata kalau kita baperan itu rata-rata yang terjadi atau apa, malah melemahkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau nggak tahu tanya Bapak Ibu. Ya, kalau mau minta, saya minta ini dong, bisa nggak? Yaitu ya terangin tentang sistemnya, gitu. Saya belum paham nih, gitu. Jujur aja, gitu. Jangan sok tahu. Udah tahu belum? Udah. Ditanya nggak tahu. Seperti itu. Ya kan, harapan kita bekerja sama tim Bapak Ibu sekalian adalah leadernya itu mencetak leader lagi Bapak Ibu. Apa yang ada sama leadernya ini, ya apa yang ada di dalam kepalanya itu bisa dituangkan kalau bisa semuanya ada sama mitranya. Jadi sama-sama, jadi enak. Kalau sama-sama itu enak Bapak Ibu. Kamu tahu? Oke. Kamu tahu? Iya. Oke. Wah, enak banget Bapak Ibu. Belum tahu nih, saya kasih tahu. Ya, jadi bekerja sama tim Anda. Bapak Ibu, Anda punya tim, ya Bapak Ibu harus Anda bekerja secara toleransi. Seperti itu ya. Anda punya tim A, tim B, dan tim C. Seperti itu ya. Kejar di kedalaman yang aktif. Jadi kalau yang tidak aktif, jangan. Kenapa kita habis waktu? Capek kitanya seperti itu. Tapi kalau mau deal bisnis, oke, kamu mau, saya pun mau menghandlenya. Oke, mari kita bekerja sama. Bekerja sama tim Anda untuk mensukseskan Anda. Ya kan, seperti itu. Good ya. Ingat Bapak sekalian ya, tim Anda itu adalah mitra bisnis Bapak Ibu. Mari bekerja sama ya dengan satu visi dan misi untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Oke. Orientasi kepada masa depan, Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, yang orientasinya ke depan. Kita tuh mau apa gitu di Triad Network seperti itu. Masa lalu ingat lupakan aja seperti itu. Karena masa lalu tidak akan mengubah seseorang. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang itu bisa merubah masa depan kita. Jadi orientasinya Bapak Ibu masa depan. Kamu mau apa di Triad Network seperti itu? 2024 mau apa ke depannya ini? 2025 mau apa? 2026 mau apa gitu loh. Ya kan? Ya, jangan pernah masa ya Anda selalu orientasi masa lalu gitu ya. Kalau masa lalu sudah berlalu, masa lalu tidak akan mengubah kita, tetapi apa yang kita lakukan sekarang ya berorientasi ke depan, tindakan kita ke depan itu akan merubah kita Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah ingat ya teman-teman sekalian, udah biarin aja, yang penting sekarang nih saya fokus yang depan ini nih. Seperti itu.
ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang dibebani seseorang itu dengan masa lalunya, sehingga langkahnya menjadi berat dan tidak pernah orientasi masa depannya mau ke depannya mau apa yang dia lakukan. Jadi kan orientasi ke masa depan, ke depan, itu apa yang saya lakukan hari ini, ke depannya itu hasilnya, Bapak Ibu. Apa yang saya dapat hari ini, apa yang sudah saya lakukan dahulu itu, gitu, ya. Jadi kalau hari ini sudah kita dapat ya sudah, tapi ke depannya kita pengen apa? Itu orientasinya ke depan. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Yang keempat adalah mampu menjadi motivator. Oke, Bapak Ibu. Ini motivator bukan motivator ke orang dulu, Bapak Ibu. Adalah mampu menjadi motivator buat diri sendiri gitu loh. Buat diri sendiri dulu. Bagaimana Anda ya, punya satu motivasi untuk diri Anda sendiri. Mengapa sih saya harus berjuang di Trianal? Apa sih motivasi saya? Anak kah? Orang tua kah? Ya kan? Seperti itu harus punya motivasi. Nah, ketika Anda termotivasi, Anda melakukan, Anda bisa menjadi motivator orang lain, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu diri kita. Mampukah Anda memotivasi diri Anda untuk memperjuangkan apa yang Anda ingin dapatkan di masa depan? Nah, ketika Anda sudah tahu seperti itu, maka Anda bisa memotivasi orang lain gitu loh. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, ya, contoh Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh, kalau kita bangun pagi, kita selalu mandi berpakaian rapi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ditanya sama tetangga, mau kemana? Kayak gitu. Oh iya, saya ada janji ke teman-teman. Gitu ya. Kalau dulu saya diledekin kalau gitu, so amat tuh dia, gitu kan. Tapi itu tidak aman. Kenapa? Saya harus berubah. Saya harus motivasi diri saya sendiri seperti itu ya, untuk jauh lebih baik lagi. Nah, ketika saya sudah seperti itu, saya janji, saya ketemu dan semua orang tanya, kamu sekarang banyak berubah ya, sudah gitu ya. Ya, saya banyak berubah karena hari ini saya mau motivasi diri saya untuk jauh lebih baik dulu. Saya tidak bisa memberi motivasi Anda kalau saya sendiri tidak baik, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kan jadilah motivasi untuk diri sendiri. Caranya contoh, katakan pada dia, saya bisa berubah, saya pasti bisa, seperti itu ya. Jangan orang lain dulu, pada diri sendiri dulu. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti sanggup, saya pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, saya pasti sanggup, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya itu gitu, ya kan? Nah, bicara pada diri sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu contoh Bapak Ibu ya, saya motivasi diri sendiri ya. Saya pada adanya, saya masih mampu untuk menjadi lebih baik dari tahun 2023. Seperti itu ya. Saya ingin meraih prestasi saya kembali. Ya, Bapak Ibu. Dan satu motivasi, saya pasti bisa ya mendapatkan passive income di Trianal. Seperti itu. Saya pasti bisa ya bekerja sama dengan tim saya. Saya turunkan ego saya. Seperti itu ya. Ya, saya mampu, saya pasti bisa, saya sanggup. Itu motivasi untuk diri sendiri. Bangun tidur Bapak Ustaz, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah, ketika saya mau jumpa seseorang dulu, saya juga motivasi pada kamu pasti bisa inilah, kamu pasti bisa inilah, kamu pasti bisa inilah, seperti itu. Lucu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu yang membuat saya lebih semangat, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah itu baru saya bisa. Ya, saya bisa, kamu pasti bisa. Kamu bisa, saya pasti bisa. Seperti itu ya. Semua kita di sini pasti bisa. Karena apa? Kalau kita sudah alirannya sama, frekuensinya sama, kita saling memotivasi. Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya termotivasi dengan seseorang yang istilahnya, aduh, saya ngelihat bapak-bapak ya, Bapak Ibu kan usia 70 masih manggul pisang seperti itu. Nah, itu jadi bahan motivasi saya Bapak Ibu. Aduh, ya saya berhenti, saya beli pisangnya Bapak Ibu ya, saya mau nawar lagi dah. Seperti itu saya beli dan saya motivasi diri saya. Saya jangan sampai seperti ini ketika tua. Saya harus membuat banyak orang yang bisa passive income di Trianal Network. Seperti itu. Nah, itu Bapak sekalian ya.
mampu menjadi motivator untuk diri sendiri dulu, dan mampu juga nanti setelah kita termotivasi, kita akan mampu memotivasi orang lain seperti itu untuk berbuat, untuk baik lagi. Oke, realistis Bapak Ibu. Ya, ini contoh nih ya, banyak teman-teman kita yang tidak realistis Bapak Ibu. Ya kan, banyak orang lain itu tidak realistis ya. Mari kita ukur dulu ya kan, Bapak Ibu sekalian, dalam target misalkan contoh, ya kan. Memang semua orang tujuannya be a king. Siapa saja kalau sudah masuk di Triana tuh itu be a king. Tetapi tidak bisa dalam sesaat dari langsung agent tiba-tiba be a king, kan nggak bisa. Itu kan harus ada tahap-tahapnya, ya gitu ya. Jadi realistis itu dalam bikin target Bapak Ibu. Ya, misalkan ada join. Oh ya, saya mesti elit. Realistis gak? Elit itu realistis dalam 1 bulan itu. Double elit realistis, realistis. Triple elit realistis, bisa dicapai seseorang Bapak Ibu ya. Nah, misalkan dalam 3 bulan saya mencapai brand agency, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu sekalian, posisi brand seperti itu ya kan. Nah, kita lihat dari segi pentataan omsetnya Bapak Ibu, dan oh dari sini presentasi kenaikan saya berapa, kita pecah seperti itu. Nah, dalam misalkan realistis itu benar-benar dapat kita jangkau dengan kekuatan kita yang ada seperti itu ya, realistis namanya ya kan. Ya, aduh, tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian, tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian, jeda ya. Oke, jadi realistis Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, ini penting ya, kemampuan yang kita miliki, kita seimbangi dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, ini realistis dalam contohnya di target. Gitu Bapak Ibu sekalian. Step by step. Step by step. Ya kan, 1, saya elitkan mitra saya bantu tim saya 1, 2, 3 untuk elit. Nah, bulan depan saat itu, oh saya bantu lagi mitra saya untuk jadi tim entrepreneur, karena saya sudah tim entrepreneur. Jadi karena saya punya target jadi leader entrepreneur dalam 6 bulan. Oke, 8 bulan kemudian saya target lagi nih, ya kan, 3 bulan ke depannya untuk saya jadi bronze, boleh nggak? Karena tercapai, nggak masalah. Karena apa? Target itu kita yang bikin, kita yang mencapainya gitu loh, seperti itu. Nggak tercapai, kita evaluasi. Apa sih yang sudah saya lakukan? Kok nggak tercapai kan gitu kan? Seperti itu. Jangan salahkan siapa-siapa Bapak Ibu, ya kan? Jangan, oh tim ini sih nggak mau jalan, oh ini sih nggak mandiri, oh ini enggak ada yang salah Bapak Ibu ya. Yang penting kita tanya pada diri, apa sih yang sudah saya lakukan? Tim A saya apain, tim B saya apain, tim C saya apain, apakah target mereka realistis, apakah target saya realistis gitu ya. Oke, kayaknya realistis sih, tapi belum temu aja. Ingat, pantang menyerah. Lihat lagi ya, sikap lagi, oh gue harus pantang menyerah, harus punya waktu lagi nih, seperti itu. Saya harus bekerja lebih keras lagi, saya harus punya kreativitas lagi, tanpa batas ini, saya bekerja sama dengan tim saya. Ingat, ke depan, orientasinya ke depan, seperti itu. Ingat, saya harus disiplin, saya harus punya komitmen tinggi, seperti itu ya. Ini ingat lagi sifat-sifat kita gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tidak berhenti belajar, ini dia Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar ya. Ketika Anda berhenti belajar, Anda tidak punya pemasukan apa lagi, seperti itu. Tapi ya terus belajar. Kadang-kadang kita hari ini datang di BOP Bapak Ibu sekalian, itu lagi. Tapi kalau kita disuruh ke depan bicara BOP itu, kita nggak bisa gitu loh ya. Oh bisa Bapak Ibu ya. Contoh 3MC itu aja katanya kan gitu, marketing plan, BOP kayak gitu ya. Tapi kan walaupun itu aja, kita cuma menyerap gitu seperti itu. Sampai apa Bapak Ibu ya? Nanti pasien pasti ngomong ini apa gitu ya. Menyerap, tidak berhenti belajar. Tapi ketika Anda belajar, pasti ada sesuatu yang baru yang Anda bisa terima, yang pasti Anda bisa dapatkan gitu ya. Nah, ketika Anda belajar, Anda punya pengetahuan. Nah, ketika Anda belajar, Anda bisa mengajar karena punya pengetahuan, betul nggak? Tapi nggak punya pengetahuan apa-apa di Triana Network, tapi mau ngajar orang Triana Network, nah itu bingung dong, betul nggak? Nah, contoh, kita belajar sistem, kita bisa ngajarin mitra kita, ini loh sistemnya, memberitahu pada mereka, ya kan? Oh, kita belajar tentang perusahaan, ya kan? Oh, ini loh kita kasih tahu sama teman-teman kita, gitu ya.
Seperti, oh saya belajar tentang produk, oh ini loh sih produk kita, seperti itu. Kita bisa belajar. Oh ya kita belajar nih hari ini sikap tentang seorang pengusaha. Ya ini sikap ini yang kita perbaiki, gitu kan, seperti itu. Jadi kita punya pengetahuan terus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi saya juga meeting sama Pak Sandy, Bapak Ibu. Karena saya harus belajar. Saya adalah mentor. Kalau di sistem marketing plan itu saya nggak begitu pahami, tapi saya harus belajar sama beliau. Akhirnya bisa memahami gitu ya. Tadi juga kita diskusi Bapak Ibu sekalian ya. Ini salah, oh enggak ini begini, oh enggak ini begini, ya kan seperti itu ya. Akhirnya begini loh, akhirnya coba aku dengar, oh iya ya begini, oke aku yang salah. Ketika Anda mau belajar, ketika Anda salah Bapak Ibu, akui Anda. Tetapi kalau Anda benar, nggak apa-apa kalau dia tidak mengakui, ya tenang aja. Tapi mari kita diskusi cari kebenarannya, ya. Oke, utamakan kualitas ya, utamakan kualitas dibanding kuantitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, ini dia. Saya mau bicara di sini. Ya kan utamakan kualitas dibanding kuantitas. Nah, Anda Bapak Ibu sekalian ya, banyak mitra Bapak Ibu sekalian. Ya. Kuantitasnya banyak. Udah Bu, aku sudah prospek nih, ya. Halo. Tolong bisa matiin ya. Supaya nggak berisik. Maaf. Halo. Oke, Pak Wagil, Ibu Wagil. Oke, ini utamakan kualitas dibanding kuantitas. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kuantitas itu kan banyaknya. Mitra saya sudah 100 loh, prospek. Terus Bapak Ibu sekalian. Tapi yang nabungnya cuma 5 orang. Nah, gitu. Artinya apa? Yang 95 kan istilahnya belum paham, belum apa. Lebih baik Anda hire satu orang yang menjadi leader Anda terus temani dia pinter, dia bisa melakukan bisnis ini bersama Anda, seperti itu. Jadi saya lebih baik punya 5 orang, tapi mereka benar-benar mau jadi pembisnis seperti itu. Nah, ya bekerja sama dengan orang-orang yang punya kualitas seperti itu. Dia aktif, Bapak Ibu, dia punya komitmen tinggi, dia juga disiplin. Kalau ketika ada acara dia selalu datang, seperti itu ya kan. Nah, dia juga bisa ngadain sendiri, mau gitu ya kan gitu, datang bersama mau, seperti itu. Nah di situ saya lebih utamakan kualitasnya. Oh benar-benar orang ini punya, memang mau bicaranya tentang masa depan. Jangan ketemu dengan teman-teman Bapak sekalian atau mitra-mitra tiap hari ngeluh aja kerjanya. Kalau ketemu ini, payah, susah, nah ini susah. Nah, kalau bayangkan Bapak sekalian, Anda jadi leader yang semangat tiap hari ketemu orang susah seperti itu ngeluh ya. Kan? Lama-lama nanti Anda punya keluhan lagi Anda utarakan. Kalau ngeluh sama ngeluh, susah sama susah, ya berabe, betul nggak? Ya, seperti itu. Ya susah banget jadinya. Jadi Pak kan, kualitas kita mau kemana? Kualitas kita seorang leader. Nah, seperti itu. Ya, bicaranya juga ya bukan lagi sinetron Bapak Ibu ya, bicara tentang masa depan. Bicara apa yang akan kita lakukan besok. Bicara acara apa yang akan kita lakukan, gitu loh. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Oke. Menjadi pengamat yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ketika ada seseorang berbicara, leader atau apa, jangan celah dulu Bapak Ibu. Diam aja, dengarkan. Amati. Bapak Ibu sekalian ya, amati. Oh ya, begini loh. Bapak Ibu sekalian terserah aja. Saya banyak belajar dengan Bapak Arya Wirajaya. Bapak Ibu sekalian ketika ketemu beliau, ya beberapa kali di dalam acara meeting, saya ngamatin apa yang dia lakukan gitu loh, seperti itu ya. Saya lihat setiap jam 10 pagi dia sudah call. Saya tanya dia, Pak, call siapa? Istri ya? Antin, katanya kan. Nanti Bapak sekarang jam 7 malam, call lagi. Pak, Zoom ya? Enggak, call group, katanya kan gitu. Akhirnya saya tanya, Pak, gimana sih Pak? Apa yang Bapak lakukan setiap hari untuk pengembangan ini? Saya amatin, terus beliau berpikirnya saya amatin orang-orang sukses itu, Bapak Ibu ya. Oh ya, dan saya bikin satu program di mana saya akan call grup saya yang aktif, dan ketika dia nyambung, nah itu yang saya bilang. Dan saya melihat kualitas mereka ketika mereka sudah misalnya aktif di grup, nah itu yang saya pegang. Kalau mereka dikasih tahu diam saja, tidak punya respon, punya apa, itu saya nggak begitu respon katanya mereka. Tapi saya akan merespon orang-orang yang aktif seperti itu ya.
Oh begitu Pak, iya, dibilang gitu. Setiap kita rem ini dia aktif mengikuti seperti itu. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu kan saya juga nginep di rumah Pak Pancen Bapak Ibu kan ya. Saya amati apa sih yang dia lakukan Bapak Ibu kan. Nah, pagi-pagi beliau sudah berolahraga menjaga kesehatannya beliau kan gitu saya amatin Bapak Ibu ya. Dan saya bingung juga Bapak Ibu ya, seorang king seperti itu. Jam jam 8 dia beritahu Mak, saya tinggal ya, dia bilang gitu. Kenapa dia bilang itu, saya ada Zoom dari Pekanbaru. Kalau aja Mas Zoom buat mitranya di Pekanbaru Bapak Ibu. Aduh, saya bilang kalau saya cuma duduk begini keronnya aja masih kerja gimana saya gitu ya, malu aku ya, betul kan Bapak Ibu ya. Di situ saya bilang ketika kita mengamati Bapak Ibu sekalian, kita banyak tahu apa kekurangan kita gitu. Nah ya kan, amati dulu. Oke, nice ya. Oke. Guys, itu udah 16 loh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, itu udah 16 sikap yang saya bicarakan Bapak Ibu sekalian ya. Itu semua bisa ini Bu, saya nggak semuanya 16, enggak. Apa yang Anda bisa, itu lakukan. Dari 16 sikap ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita nggak bisa berubah drastis semuanya, wah langsung ya. Enggak, seperti itu ya. Apa sih yang kita bisa ubah dari 16 ini? Yang tadinya kita nggak ada, gitu ya. Nggak punya, jadi kita bisa berubah. Oke. Bapak Ibu, 3 Reborn. Nih, Bapak Ibu, saya belajar dengan seorang marketing ya, luar biasa ya. Perubahan itu terjadi di setiap waktu. Jangan takut dengan perubahan Bapak Ibu. Ya, perubahan hanya bisa ditaklukkan jika Anda mengikuti perubahan itu. Oke. Ya Bapak Ibu, artinya gini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu adanya perubahan-perubahan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, jam per jam bahkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan takut dengan perubahan itu. Ya, perubahan hanya bisa ditaklukkan jika Anda mengikuti perubahan itu. Ikutin saja. 3 Reborn, dulu 3 Not Walk, sekarang ada 3 Reborn. Gak usah takut, ikuti, pelajari Bapak Ibu, sehingga kita bisa bangkit. Oke ya. Oke, jadi Bapak sekalian ya, ingat ya ini perubahan terjadi setiap waktu, jangan takut dengan perubahan. Perubahan hanya bisa ditaklukkan jika Anda mengikuti perubahan itu. Camkan ini Bapak sekalian ya, jangan takut. Justru kadang-kadang perubahan itu membuat jauh lebih mudah. Oke, Bapak Ibu, saya belajar dengan Pak Antonius ya tentang perubahan. Jadi jangan pernah takut kata dia. Dan saya belajar menjadi pengamat yang baik itu dengan Pak Wajan. Dan semuanya orang ingin jadi king, saya mengikuti apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke. Yes, teman-teman semua, share saya sudah selesai dan saya stop share it-nya, saya kembali ke teman-teman. Oke. Bapak Ibu cukup ya 16 karakter yang harus kita punya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa cocok itu ambil gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya nggak cocok dengan Ibu yang katakan, nggak apa-apa. Ambil yang cocok seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Ini ada 33 orang loh yang sudah hadir tentang 16 karakter tersebut. Bapak Ibu sudah punya itu semua. Tinggal dikembangkan lagi, tinggal dikembangkan. Perlu ya namanya pengembangan. Kejujuran sudah punya, tinggal dikembangkan terus seperti itu ya. Sudah bentuk tim, bekerja sama tim, sudah kembangkan lagi seperti itu ya. Nah, sudah disiplin, hari ini belajar. Nah, ya, good Bapak Ibu. Banyak yang dari 16 sikap itu Bapak Ibu tuh udah punya gitu loh. Tinggal kembangin lagi, kembangkan lagi. Karena kita nggak mungkin berubah dalam sekejap gitu, ya. Butuh proses waktu. Nah, karena itu kita penting belajar, dan belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Pak punya waktu 5 menit, baca buku, Bapak Ibu ya. Saya sedang baca buku, satu buku yang saya suka ya, ini ya, Pak. Saya sedang baca buku, ini the Secret, rahasia keberhasilan seseorang itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin usaha, kita yakin pada Allah kita, apa sebenarnya Allah itu akan membantu kita untuk bisa lingkungan itu memberikan kita satu
yang mendukung kita, gitu, yang mendukung kita. Jadi saya suka sekali ini orang-orang sukses semua, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 3 langkah bagaimana ya kan proses penciptaan seperti itu tuh bagus, ya kan. Cinta, emosi dan macam-macam ya, banyak banget kan. Itu bagus. Ini banyak-banyak orang-orang top semua Bapak Ibu. Bagaimana mereka meraih kesuksesan seperti itu. Nah, ya ini buku udah lama. Terus terang aja saya juga kalau ngantuk saya baca 2 lembar tutup, ya kan? Karena aku susah aja usia 61 Bapak Ibu ya. Ya faktor U juga ya. Karena satu lembar aja udah ngantuk. Nggak boleh nih, target nih, disiplin nih, kayak gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi harus punya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Wah ini banyak chat ya. Oke. Bu, tadi tidak sengaja buka. Tadi ada bos datang. Oke, nggak apa-apa Bu, santai aja. Ya kan? Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan dong Bapak Ibu. Jangan asal terima aja. Kalau ada pertanyaan itu jauh lebih bagus. Halo, ini tadi Ibu Karyati. Nah, Bu Karyati, kita bahas deh Bu Karyati ya, kita sharing. Menurut Ibu komitmen itu dari 16 yang saya jawab, ini apa Bu yang paling terpenting di antara semua itu? Kalau nggak ada Anda bertanya, saya bertanya loh. Bu Karyati, ya Bu Karyati, kalau menurut Ibu, ya dari ke 16 ini pastilah semuanya penting, betul ya? Iya, betul Bu. Ya, betul kan? Memang dari 16 ini Bu Mentor ya kan, Ya. memang yang paling saya itu adalah komitmen Bu. Kenapa? Karena komitmen itu menjaga kita dalam segala hal, dari mulai fokus kita ya kan, seperti Bu sampaikan di bawah itu kan. Kalau omsetnya tinggi, Bu senang. Ketika omsetnya turun ya kan, itu bisa selingkuh, bisa pindah ke lain hati. Kenapa? Karena tidak adanya komitmen, dan itu saya setuju sekali Bu. Karena kalau di hati kita memang ada komitmen, nah kita selalu ingat apa yang sudah kita ucapin nih. Nah, ketika saya bergabung di 3E, seperti Ibu bilang, di sini udah ada motivasinya apa, itu di bawah-bawah ya kan, termasuk adalah unsur yang di dalamnya kita bergabung di 3E itu kita punya motivasi. Jadi ada motivasi dari diri kita sendiri, tadi benar sekali. Apa tujuan kita ke sana sebetulnya? Ya kan? Nah, ketika sudah masuk, nah ketika tidak adanya komitmen, itu pasti mudah sekali kita pura-pura nggak ingat apa yang sudah kita sampaikan di awal. Benar nggak Bu? Kalau dulu 3E the best, pokoknya luar biasa, tidak ada bisnis yang hebat selain 3E. Ternyata apa? Terlindas corona, pindah semua. Jadi itu salah satu tidak adanya komitmen Bapak Ibu menurut saya. Jadi memang di ranking pertama komitmen itu memang harus benar-benar yang kita jaga di situ. Itu satu hal yang melindungi diri kita dari ketidaklupaan apa yang telah kita sampaikan. Nah, jadi di sini tidak ada komitmen. Nah, terus yang di dalamnya ya, unsur di dalamnya ini ya, ketika tidak adanya komitmen Bapak Ibu, di sini sebetulnya kita selalu gimana ya, ketika saya mau ngomong begini, pasti kita ingat apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, itulah salah satu adanya komitmen. Tapi kalau tidak ada komitmen Bu Mentor, saya yakin bentar-bentar lompat kemana-mana itu hal biasa, dan tidak sama sekali tidak menjaga prinsipnya atau ucapannya tadi. Itu aja. Jadi kenapa saya masih bertahan di 3E, salah satunya adalah dengan adanya komitmen ini. Kenapa? Saya satu ya, kenapa kita komitmen, karena banyak sekali yang sudah saya libatkan ke dalam bisnis ini. Kalau ketika saya melibatkan mereka, Bu Mentor, saya bilang ini luar biasa ya kan, ini satu program 3 manfaat untuk 3 masa, kita bilang. Nah, seperti itu, dengan kepentingan pribadi kita bisa meninggalkan mereka. Nah, itu sama sekali nggak tega hati ini. Nah, itulah salah satu bentuk dari komitmen. Menurut saya begitu Bu Mentor. Oke, mantap Bapak Iskandar. Bu Karyati sudah bahas tentang komitmen Bapak Iskandar. Ada yang mau bahas tentang 16 yang lainnya? Yang lainnya silakan. Ayo, apa menurut Ibu yang membuat Ibu itu termotivasi dari 16 sikap ini? Ayo silakan Bapak Ibu, ingat ya, berani bicara, ya berani berdiri, berani bicara, ada
mesti diperhitungkan. Itu prinsipnya Bapak Ibu ya. Ketika di sini anggap kita keluarga, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Di sini kita sama-sama mitra Tri-A Network, kita berbagi pengalaman. Seperti itu ya. Bapak Ibu, ya coba Bapak Ibu, saya apa yang mau dibahas dari 6 karakter ini, salah satu sudah dibahas oleh Ibu Mariati. Silakan. Ya, Bu Istin, silakan. Yuk. Ini saya ingin sekali membahas kedisiplinan Bu Mentor. Disiplin, oke. Ya, karena untuk disiplin itu menurut saya juga sangat tidak mudah ya Bu. Apalagi tadi sudah dibahas Bu Mariati, kita di sini ada 3 manfaat untuk 3 masa sekaligus. Pertama yang kita harus jaga itu disiplin bayar premi Bu. Iya, betul. Disiplin bayar premi, terus disiplin belajar juga tepat waktu. Kadang yang kita kalau tidak disiplin, kalau kita berpikir tentang waktu, tentang apa alasan gitu, pasti aja ada alasan. Masih kalau mau bayar premi masih butuh ini, kebutuhan itu pasti semua ada ya Bu. Tapi kalau kita di sini udah disiplin dan komitmen dengan apa target kita untuk masa depan, kita akan ibaratnya yang ketika kita sudah memiliki kedisiplinan untuk menyisihkan di sini, kita memang yang sekiranya tidak penting itu harus kita singkirkan seperti itu. Dan menurut saya ini disiplin di sinilah Bu yang memang harus kalau menurut saya 16 sikap ini memang harus kita miliki jika kita memang mau berhasil di sini. Komitmen, disiplin, dan itu menurut saya sangat harus Bu, karena untuk saya pribadi menjaga disiplin ini memang harus saya terapkan lebih ini lagi Bu Mentor. Itu aja Bu Mentor, terima kasih. Iya, luar biasa. Benar Bu Mistin, itu juga ranking kedua ya, peringkat tertinggi ya, disiplin, komitmen. Nah, mungkin saya mau tambahkan lagi ya, satu hal nomor 6 adalah kejujuran. Nah, ini berhasil atau gagalnya atau hancurnya suatu bisnis ditentukan oleh kejujuran kita. Banyak sekali yang udah nggak mau berjumpa mitra, ya kan, takut berjumpa mitra itu karena memang tidak adanya kejujuran. Hilang dari peredaran di grup, nggak aktif, kita inbox nggak bisa, ternyata ada ketidakjujuran di dalam sana. Nah, ini yang juga paling penting ya kita jaga sebagai leader ya Bapak Ibu, kejujuran itu seperti dengan amanah, gimana supaya kita bisa dipercaya oleh mitra-mitra kita ya, memang sesuai dengan komitmen perusahaan pun juga mengajarkan kita jujur ya, tidak boleh berbohong seperti itu. Nah, jadi tidak boleh memanfaatkan mitra, nah seperti itu. Nah, ini juga sangat penting ya, komitmen, disiplin, jujur. Nah, ini hal-hal yang menurut saya itu sakral dalam bisnis ya, jangan sampai kita tidak melakukan hal ini. Nah, di situ seperti disiplin tadi ya Bu, saya tambahkan juga Bu Mistin ya, mungkin saya bisa itu. Jadi kita sebagai leader ya Bapak Ibu, disiplin contohnya dalam pertemuan seperti tadi kan Bu Mistin juga bilang, kalau namanya alasan itu sebenarnya semua alasan tidak ada yang salah ya Bu Mistin, semua betul. Kenapa alasan itu sebenarnya cuma memang untuk memberikan suatu pembenaran terhadap diri kita, kalau menurut saya gitu. Saya lebih baik daripada alasan saya diem. Saya nggak mau alasan tapi saya diem. Nah, seperti itu. Jadi inilah alasan itu yang paling harus kita, nggak ada salah, nggak ada yang menyalahkan sebuah alasan, itu tidak ada. Nah, itu salah satu juga kunci sukses ya, kalau kita bilang kalau ingin sukses, ayo lupakan alasannya. Kalau masih kita beralasan, udah lupakan suksesnya. Nah, seperti itu istilahnya dalam bisnis ya. Sementara bisnis itu adalah bisnis kita pribadi ya Bapak Ibu di Tri-A Network ini. Jadi memang yang memanage tentang waktu, tentang action kita, kerja kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seberapa kuat motivator di luar sana Bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, tetap hanya pendengar saja, itu juga tidak ada apa-apanya. Nah, seperti itu. Oke, saya tambahin dikit ya. Iya, Bu. Antara kesuksesan dengan kegagalan itu bedanya tipis gitu. Kalau orang gagal, ya kan, kalau orang gagal itu sejuta alasan ya. Kalau orang mau sukses,
sejuta satu alasannya gitu. Jadi bedanya tipis gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, memang ya ada alasan yang bisa membuat kita gagal, tapi ada satu alasan yang bisa membuat kita sukses, Bapak Ibu. Sukses, iya. Ya, itu dia. Ya, itu semua kembali kepada diri kita, Bapak Ibu. Iya. Oke, good. Siapa lagi yang mau bahas? Silakan loh teman-teman semua. Ya, ini nggak ada batasan mesti apa ya, siapapun bisa ya. Oke, ya para Iya. Asuratno, ya kan? Iya. Dia jangan diam aja. Oke, Pak Opan Bekasi, halo. Ya, Pak Antonius, Bapak Franciscus, Pak Main, ayo dong. Jangan tahu sama ibu-ibu. Bercanda, bercanda. Oke, ayo siapa nih? Oke? Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya, semuanya sebenarnya Bapak Ibu, kita terlahir itu adalah sebagai manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau sempurna ya, yang sempurna ya, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, syukuri yang ada pada diri kita. Ya, itu yang paling penting. Syukuri dulu, ya kan? Tuhan memberikan dua tangan, ya, dua kaki, dua mata, ya kan, dua telinga, satu mulut, jantung, hati, paru-paru yang begitu luar biasa, ya, sehingga kita bisa bernafas, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang setelah dikasih Tuhan yang seperti ini, apakah kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja? Seperti itu. Apakah kita akan jadi istilahnya seseorang yang hanya mengharap bantuan orang lain, yang ketergantungan orang? Kan lebih baik kita menjadi seseorang yang berguna untuk orang banyak, gitu loh Bapak Ibu. Ya, minimal jadilah pahlawan untuk keluarga kita. Minimal bahkan kita harus jadi pahlawan untuk keluarga kita, buat anak kita, suami kita, ya kan, orang tua kita, tetangga kita. Kalau kita punya, kita sukses, kita bisa bantu. Tapi kalau kita gimana bisa bantu pada keluarga kita sendiri, Bapak sekalian ya. Kita nggak punya, kita aja susah gimana bantu orang. Nah, inilah Bapak sekalian, kita masih berjuang gitu. Ya, ketemu satu bisnis yang bagus, kita punya tenaga, kita kuat, kita tahu sistemnya, ya harus berjuang, Bapak Ibu. Saya merantau Bapak Ibu, saya dari Pulau Bangka. Saya kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya anak dari Bangka, tamat SMA, Bapak Ibu sekalian nggak punya kerjaan, keluarga miskin, yang istilahnya mau sekolah kita nggak bisa, seperti itu. Cuma saya punya cita-cita. Ketika saya berkeluarga, saya mau anak saya minimal S1. Saya nggak mau seperti saya. Makanya itu saya berjuang bekerja keras, ya kan, ketemu saya dengan sama bisnis, dan saya harus benar-benar melakukannya secara serius. Saya kembangkan mental-mental pengusaha saya, Bapak Ibu, yang saya punya, seperti itu. Nah, saya terus mengasah diri dengan belajar, seperti itu. Dan sampai hari ini, Bapak sekalian, ya, saya nggak perlu orang bangga pada saya. Tetapi saya hanya merasa saya sudah berbuat yang terbaik, gitu. Ya kan? Kita nggak perlu pujian orang lain, tetapi kita perlu, saya sudah berbuat yang terbaik buat keluarga saya. Nah, inilah Bapak sekalian ya. Maksud saya, Anda punya satu motivasi lah buat diri kita sendiri. Saat itu, motivasi lah Anda saat itu. Buang sikap yang istilahnya tidak percaya diri, katanya malas, seperti itu, ya kan? Buang jauh-jauh dah saat itu. Nah, kita sudah berada di kapal yang tepat. Ya, di kapal yang tepat, ya kan, kita ingin belayar ke satu pulau impian kita, seperti itu. Maka kita butuh 16 sikap tadi, seperti itu, untuk mengasah. Tidak mungkin langsung sekejap, enggak, bertahap Bapak Ibu. Bertahap, nanti kita dapat sendiri dengan belajar, pengembangan diri kita berkembang, kepercayaan diri kita berkembang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa sekarang milah-milah, oh ini gak baik buat kita, oh ini baik buat saya, oh ini baik buat saya, gitu. Jadi pengamat dulu, lihat apa yang mereka lakukan. Saya tuh lihat Bapak Ibu sekalian ya, lihat, aduh, kamu ngadain apa untuk pengembangan AI? Saya tabletok. Oh tabletok ya, artinya gimana tabletok? Ya, saya janji seorang, saya ketemu, saya ngopi, ya kan, dia mau di rumah dia, di rumah saya, kalau enggak di mana aja lah, dia bilang kan gitu. Yang penting saya cuma minum satu kopi, saya ngobrol sama dia tentang bisnis tabletok. Bisnis apa lagi? 3 on 1,
diajarkan oleh Pak Kwancan. Oh, trianuan ya. Oke, gimana trianuan? Usaha doang, di rumah doang. Irit, dia bilang gitu. Telepon-telepon teman, bincang-bincang dulu. Say hello, mengakrabkan diri dulu. Nah, langsung nanti berbincang-bincang, janji ketemu. Ya kan? Oh, gitu. Kata Pak Kwancan, oh, ini ada, bagus loh, kamu ada acara di tanggal 13 sama Pak Kwancan. Saya hadir, Bapak Ibu. Saya yang pertama sekali dapat, langsung ke KP. Saya hadir. Saya bayar. Ambil resiko, bayar. Bayar, Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, kita mau dapat ilmu, kita boleh bayar, Bapak Ibu. Seperti itu. Ajar. Nah, saya yakin bahwa ketika saya dapat di sana dengan Pak Wan dan tanggal 13, saya bisa ambil ilmu itu bagikan di Pacitan, betul, bagikan di Ponorogo, bagikan di grup, betul nggak? Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau saya nggak dapat pengetahuan apa-apa, Bapak Ibu. Makanya itu terus berkembang. Jadi usia bukan kendala. Bapak Ibu ya, gue bilang, mau tua masih belajar tuh. Nah, adanya teman-teman saya ngomong, lu udah tua belajar lagi. Udah sini karaoke sama kita. Enggak, lu karaoke aja. Gitu. Ya, gue mau pergi belajar tuh ada planning gue tanggal 13. Nggak bisa, saya nggak bisa pergi sana. Artinya Bapak Ibu, beranilah melepas kesenangan yang sesaat. Tetapi kalau kita sudah bekerja keras, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan di masa tua kita. Seperti itu. Ya, maka kebahagiaan Anda akan jauh lebih baik, ya kan? Kalau sudah kita misalkan, ya atau 100 juta lah, Bapak Ibu sekalian ya, 60 juta, 50 juta lah ke atas, mau karaoke sama keluarga tiap hari juga bisa, 2 jam, betul nggak? Bukan kan bikin di sana, di rumah Anda bikin karaoke, so sistemnya bagusin, betul. Undang teman-teman seperti itu, wah keren Bapak Ibu ya, betul nggak? Seperti itu. Wah, Tidur sini aja, Kak. Oke ya, teman-teman semua. Oke, Tata terasa loh, sudah jam berapa nih? Oke, tinggal 6 menit lagi ya, 16 menit. Biasanya jam 8.30 kita udah selesai. Saya tahu Bapak Ibu, ada yang belum makan, ada yang belum mandi. Betul nggak seperti itu ya? Ya, ada sekalian ya yang belum, piring saya numpuk nih buat kan gitu kan? Ya, kenapa saya kalau saya rumah tangga kan gitu ya? Dulu Bapak Ibu sekalian ya, kata orang nggak bisa, ya jam 4 pagi saya bangun dan spesial rumah dulu Bapak Ibu sekalian ya. Habis itu jam 8 sudah pergi, ya kan, janji sama orang, jam 4 pulang cepet-cepet masak lagi, jam 7 janji lagi, Bapak Ibu home sharing kayak gitu ya. Itu kegiatan saya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau kita bisa mengatur waktu kita, disiplin Bapak Ibu, itu bisa. Ya, waktu lewat dengan begitu saja. Anda kerjakan, nggak kerjakan, dia akan lewat. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, jangan sampai 1 tahun tidak melakukan apa-apa di tahun 2024. Seperti itu. Ya, kita sudah lewati 11 hari. Apa yang sebenarnya sudah kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 11? Tanggal 1, kumpul-kumpul sama keluarga, makan-makan, pengamalan. Oke, benar nggak itu penting? Ya kan, bukan nggak penting loh, penting. Cukup keluarga, ingat ya, yang kita ingin bikin bahagia itu kan keluarga, ya kan? Yang kedua, ya kan, saya sudah sounding teman untuk pertemuan. Yang penting ada kegiatan kita lakukan, rutinitas, konsisten. Ingat, kualitas, bukan kuantitasnya. Ya, kualitas yang kita butuhkan. Siapa yang ingin menjadi leader, ya kan, pemimpin dari bisnisnya sendiri, itu harus punya kualitas, Bapak. Tingkatkan kualitas dengan cara belajar. Pasti semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Semua orang pasti bisa. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa. Seperti itu. Oke, demikian dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Silakan ya Bapak Ibu. Ada yang mau ngamatin yang ini, yang cerita tentang apa? Oke, lumayan loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Sinyalnya susah. Pak Citan sinyalnya susah katanya kan gitu. Tuh, oke, nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ya kita cukup belajar hari ini. Ya, ingat ya Bapak Ibu, saya itu manusia, nggak luput dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, kalau sinyalnya mohon dimaafin.
ambil baiknya, yang jelek buang, Bapak Ibu. Tapi satu hanya tujuan kita, ya, yang tujuan kita sama-sama ingin sukses bersama di Air Reborn. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah terima komisi, ya kan? Statement gajinya dulu, tanggal 15 pasti cair di rekening. Ya, karena Tri-Eye Network nggak pernah terlambat mencairkan bonus Bapak Ibu. Ingin lebih besar, tingkatkan aktivitas. Ya, aktivitas sama dengan hasil. Di Air Reborn, satukan misi, satukan visi kita, siap beraksi bersama Tri-Eye Reborn untuk be a king. Terima kasih teman-teman semua, siap beraksi. Dan itu. Salam semuanya. Pak Sandy, terima kasih banyak karena Pak Sandy sudah banyak ngajarin saya seperti itu. Ya, terima kasih para leader ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Tidak ada seseorang yang hebat dalam bisnis Tri-Eye Network, yang hebat adalah perusahaannya, sistemnya, marketing plan-nya. Dan Anda pengusahanya kan, lakukanlah sebaik-baiknya dan semampu-mampunya, ciptakan prestasi untuk meraih kesuksesan bersama Tri-Eye Reborn. Sukses! Semangat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya end ya, karena sudah jam 9. Selamat beristirahat. Ingat, para pria jangan begadang. Jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Ingat, besok kita beraktivitas. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Foto bersama. Ya, ini yang paling penting ya. Yuk, foto bersama ya. Nanti kita sebarkan. Ayo, Pak. Luar biasa. Aku baru lihat sih. Ya. Yo, keren. Tri-Eye. Ya, Bapak Ibu, senyum manisnya. Ya, jangan belajar merasa beban. Jadi mencetut. Lebih baik kita senyum. Ya, senyum itu adalah ibadah. Ibadah. Ya. Oke. Pak Sandy, silakan. Udah semua. Oke, Tri-Eye. Oke, makasih Pak Sandy, makasih teman-teman semua. Belum foto. Belum foto, oh iya. Oke, makasih Pak Sandy. Ya, oke, good. Yes. Pak Sandy jangan lama-lama, senyumnya udah keren. Sebentar ada 2 layar lagi ada 2. Oke. Yes. Nah, tunggu Ya, tahan Bapak Ibu ya, tahan. Yes. Sama. Oke. Ayo tangannya 3 jari. Yes. Oke, udah. Oke, terima kasih Pak Sandy. Selamat istirahat ya, menikmati kopi air, jangan menada-nada. Sukses buat kita semuanya. Be a king. Oke. Yes. Web ya, Pak Sandy ya. Ya, oke. Saya close ya. Close. Pak Sandy close